kalian kan semangat. Coba ibu pengen tes yel-yel. Kalau ibu bilang tepuk semangat, kalian jawab semangat. Semangat. Oke, bisa? Tepuk semangat. Semangat. Oke, sebelum dimulai boleh untuk berdoa dulu ya. Doanya dipimpin oleh KM Rizky. Coba siapa? Rizky. Si KM dulu. KM. Ini doa ya. Doa ini. Sebelum ada, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah ya, sudah doa. Ibu akan absen ya. Alia yoga. Elsie. Hadir. Ica. Sakit, semoga cepat sembuh ya. Nina ya. David. Sakit juga. Muhammad Raiman. Muhammad Rizky. Muhammad Rahman. Sakit. Muhammad Syahil. Pratama Ibrahim. Sakit. Raffi Nulisan. Raihan. Sakit juga. Siti Salsabila. Silva Febian. Sakit. Teguh. Sakit. Rezeki. Sakit. Bayu. Nanti sisanya yang gak masuk karena sakit. Oke, pada pembelajaran kali ini pembelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga. Kalau sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai dasar-dasar Pancasila, mengetahui nilai-nilai Pancasila, terus makna Pancasila sebagai dasar negara. Nah sekarang Ibu akan menjelaskan tentang peluang dan tantangan bagaimana penerapan Pancasila di era digital. Nah, ada yang tahu Pancasila itu penting apa? Tidak? Penting. Kenapa? Ada yang tahu? Ya betul, salah satunya menjadi pedoman hidup. Nah, Pancasila itu sebagai salah satunya itu sebagai lem perekat bangsa. Jadi Indonesia adalah negara yang sangat beragam suku, agama dan ras. Pancasila adalah salah satu yang tadi betulnya kata Yahril pedoman hidup di negara Republik Indonesia. Jadi kalau misalnya di Indonesia tidak ada Pancasila, berarti takutnya nanti aturan-aturan yang telah diterapkan di Indonesia yang ada itu malah melenceng, yang dapat mengakibatkan banyaknya hal-hal negatif yang ada di Indonesia. Nah, Ibu akan langsung jelaskan saja ya mengenai peluang dan tantangan di Indonesia. Kita menggunakan papan tulis ya. Kalau dari kan kita pakai PowerPoint, kalau enggak kita nonton. Nah, sekarang kita akan menggunakan papan tulis yang ada ini pun salah satu dari sponsor dari pemerintah buat kita ya. Jadi harus digunakan. Oke. Ya, alhamdulillah. Yang pertama peluang. Peluangnya itu kita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila kan ada 5. Yang pertama kan keagamaan, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti tentang keagamaan. Salah satunya yaitu akses informasi keagamaan. Salah satunya akses informasi keagamaan. Jadi kita bisa mengetahui kajian-kajian atau bisa menonton di YouTube informasi-informasi keagamaan yang ada. Biasanya kan kalau misalnya kita harus datang ke suatu tempat untuk mendengarkan kajian. Kalau sekarang di teknologi yang sekarang di era digital, kita bisa menonton di YouTube atau kita bisa misalnya scroll YouTube, scroll Instagram, kan suka ada potongan-potongan bahwa kayak keagamaan yang bikin kita menambah ilmu. Nah, salah satunya adalah akses informasi keagamaan ataupun yang lainnya. Yang kedua, ini sila kedua ya, dan sila ketiga. Media kampanye kebaikan. Media kampanye kebaikan itu apa? Nah, medianya itu kita bisa menyebarkan konten positif. Kalian kan anak TKP ya? Anak TKP pasti selalu bikin konten. Kontennya yang positif apa negatif? Positif. Pasti yang positif kan, gak mungkin yang negatif. Nah, salah satunya itu media kampanye kebaikan. Kalian bisa misalnya bikin konten yang di lingkungan sekolah tentang kebersihan. Jika akan viral ya, kalau misalnya di TikTok bisa viral, nah, itu bisa menjadi media kita untuk
menyebarkan konten-konten positif. Nah, yang keempat, sila keempat, demokrasi yang lebih terbuka. Demokrasi yang lebih terbuka yaitu masyarakat jadi lebih mudah untuk menerima kritik, saran, dan juga aspirasi kepada pemerintah melalui aplikasi. Kalau misalnya zaman sekarang kita misalnya pengen protes, kita pengen tunjuk rasa, bisa di Twitter. Kalian punya Twitter? Ya. Punya. Biasanya kan kalau di Twitter bikin hashtag, nanti kan suka trending. Nah berarti itu demokrasi yang terbuka itu bisa melalui situs aplikasi. Jadi kalau zaman dulu kan demo unjuk rasa, mungkin sekarang pun masih unjuk rasa di misalnya di DPR. Tapi kan untuk anak zaman sekarang misalnya, anak zaman sekarang yang di era digital itu bisa menggunakan teknologi digital, salah satunya aplikasi. Nah yang terakhir, sila kelima, gotong royong digital. Gotong royong digital. Kalau sebelumnya kita pernah membahas gotong royong di rumah, gotong royong di sekolah. Nah kalau ini gotong royong digital. Ada yang tahu kira-kira gotong royong digital seperti apa? Coba, ada yang tahu? Kira-kira gotong royong digital? Kayaknya yang merasa kalian juga tahu sebenarnya. Yaitu kalau gotong royong digital seperti munculnya aplikasi atau platform galang dana. Ya, tahu kan? Misalnya kayak aplikasi kita bisa.com. Itu kan kita misalnya dulu kita terkena musibah gempa. Kita nggak ada akses internet, tidak ada akses untuk keluar atau tidak ada. Lalu untuk keluar pun kan nggak bisa karena tidak adanya akses, dan juga kita kan sedang terkena musibah. Tetapi dengan gotong royong digital, kita bisa mendapatkan galang dana atau dana yang dari orang lain sebarkan kepada kita. Nah, salah satunya seperti itu. Ini pun adalah wujud nyata dari keadilan sosial. Gitu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita lanjut ke tantangannya. Kalau ini kan peluangnya itu kan berarti bersifat positif. Kalau misalnya tantangannya berarti kan negatifnya. Dari hal positif yang telah kita jelaskan, yang dijelaskan berarti harus ada dampak negatifnya. Dampak yang pertama yaitu penyebaran hoax atau disinformasi. Nah, penyebaran hoax atau disinformasi ini benar-benar mengancam banget di kehidupan kita. Pernah nggak kalian dapat berita hoax? Pernah mendapatkan informasi yang hoax? Salah satunya kalau kalian pernah buka aplikasi, tiba-tiba ada mendapatkan berarti itu kan informasi yang salah, informasi yang tidak benar dan hoax. Yang kedua, dan etika komunikasi. Kalian tahu cyberbullying? Tahu. Kalau misalnya kan pembulian itu tidak hanya verbal dan non verbal, tapi di era sekarang, di zaman sekarang, di era digital ini, bully pun bisa menggunakan uang. Kita tanpa tahu siapa, di mana, dan ngapain pun kita bisa membuli orang melewati ketika yang tidak bertanggung jawab. Misalnya dibully masalah outfit atau masalah agama atau ras, itu pun salah satu cyberbullying dan etika komunikasi. Karena kita kan harus beretika ya, walaupun kita tidak tahu siapa dan dimanapun, kita harus memiliki etika. Oke, yang selanjutnya individualisme dan gaya hidup konsumtif. Nah, menurut kalian individualisme dan gaya hidup konsumtif itu seperti apa? Ada yang tahu? Kalau misalnya individualisme sendiri ya, bisa jadi ini bahwa diri kita pribadi. Kalau gaya hidup konsumtif, ada yang tahu? Kalau misalnya gaya hidup konsumtif itu tandanya kita tuh misal hedonisme. Kalian pernah dengar kalimat hedonisme? Nah itu salah satunya artinya adalah konsumtif. Misalnya kita membeli barang mewah. Kalian pernah nggak misalnya melihat di media sosial HP yang iPhone misalnya, HP iPhone 11 sekarang sudah upgrade ke iPhone 17. POV-nya kita kan kita belum bekerja, kita masih pelajar, tapi gaya hidup kita sudah wah dengan cara kita misalnya berbohong
konsumsi handphone, nah, misalnya kayak gitu, itu pun kan salah satu dari dampak negatif dari gaya hidup konsumtif. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, di sini Ibu akan memberikan lembar kerja LJK. Lembar kerja LJK ini kalian isi per kelompok. Nanti per kelompok 3 orang. Nanti diisi, nanti dipresentasikan. Ibu beri waktu 5 menit atau 10 menit, nanti kalian presentasikan. Oke? Oke. Boleh ya, dibaca. Ini. Ayo, menit. Oke. Ibu kasih waktu 10 menit. Cukup? Cukup. Oke. Oke, waktunya udah beres ya. Boleh dipresentasikan. Teman-temannya yang lain boleh perhatikan teman-temannya ya, dipresentasi. Boleh, depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan tentang lembar kerja kelompok PPKN yang bertopik peluang dan tantangan penerapan Pancasila di negara kita. Bagian pertama, identifikasi. Sila pertama tentang ketuhanan, peluangnya dan sisi positifnya, memudahkan akses belajar agama melalui aplikasi atau belajar online. Tantangan atau sisi negatifnya, munculnya konten yang menghina atau mengadu domba antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan, peluang sisi positifnya, penggalangan dana atau donasi secara online untuk korban bencana seperti kita bisa. Tantangan sisi negatifnya, cyberbullying atau perundungan di dunia maya, dan hilangnya ada berkomunikasi. Dari sila ketiga atau persatuan, peluang sisi positifnya, memperkenalkan keindahan budaya Indonesia seperti tarian dan kuliner ke dunia internasional melalui konten kreatif. Tantangan sisi negatifnya, penyebaran hoax dan propaganda yang memicu perpecahan atau konflik suku atau ras atau sara. Dari sila keempat atau kerakyatan, peluangnya petisi online atau platform aspirasi rakyat untuk mengkritik kebijakan pemerintah secara terbuka. Tantangan sisi negatifnya, kampanye hitam, fake image, dan manipulasi opini melalui akun-akun palsu atau buzzer. Sila kelima keadilan, peluangnya perluasan akses pendidikan melalui kursus online gratis bagi seluruh rakyat di pelosok. Tantangan atau sisi negatifnya, kesenjangan digital, masyarakat di daerah terpencil yang tidak memiliki sinyal akan tertinggal secara ekonomi dan informasi. Bagian 2 atau studi kasus pemecahan masalah akan dijelaskan oleh Elsa. Ditemukan sebuah kelompok di media sosial yang menyebarkan berita bohong bahwa salah satu kebun budaya daerah di Indonesia adalah hasil curian. Hal ini memicu kemarahan netizen dan menyebabkan saling hujat antar saudara. Sila keberapa mulai terancam oleh kejadian tersebut dan mengapa? Sila ketiga, persatuan Indonesia karena hoax tersebut bertujuan mengadu domba dan merusak integrasi bangsa. Juga sila kedua, karena hilangnya etika dalam komunikasi. Yang kedua, terlihat 3 langkah nyata yang akan dilakukan jika menemukan keluhan tersebut. Langkah nyata, 1. Melaporkan rekor konten tersebut kepada platform media sosial agar segera terhapus. Yang kedua, tidak ikut berkomentar kasar agar tidak memperkeruh suasana. Yang ketiga, mencari fakta yang benar dan menyebarkan rekomendasi yang bersumber. Kemudian 3 kesimpulannya atau presentasi akan dijelaskan oleh Sang Guru. Kesimpulannya, Pancasila memiliki peluang besar untuk diterapkan karena nilai masih spiritual dan didukung oleh keberagaman bangsa Indonesia. Namun, penerapan menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman, pengaruh budaya luar, serta masalah intoleransi dan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan komitmen bersama untuk mengamalkannya. Boleh ada yang ditanyakan? Tidak? Boleh itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti kalian sudah paham ya, dan tahu mengenai peluang dan tantangan dalam penerapan Pancasila di kehidupan kita, yaitu di era digital. Setelah dijelaskan dan oleh teman-teman kalian juga jelaskan dan presentasikan, ada yang ditanyakan? Tidak. Berarti kalian sudah paham ya? Oke, pada pembelajaran kali ini Ibu akan tutup. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.